Ini adalah penyaringan pertama, di mana di talangnya itu nanti dikasih streaming. Ya, streaming ini untuk menyaring dari tikus dan kawan-kawan agar tidak masuk. Orang itu yang ditakutkan kan tikus dan kawan-kawan. Nah, itu agar tidak masuk di tampungan. Kemudian itu menjadi filterisasi di tahap pertama. Kemudian filterisasi di tahap kedua yaitu di pipa 6 dim. Kenapa kita menggunakan pipa 6 dim? Karena rata-rata atap kita itu pendek. Koyo kula ngeten iki, Ndekmu. Cendek tolongmu maksudnya. Nah, ini biar untuk memenuhi yang 10 menit 15 menit pertama tadi. Paham? Di dalam pipa ini ada bola plastik yang fungsinya ketika di pipa ini penuh, bola plastik itu nanti akan menutup di overshock ini, sehingga air hujan yang sampai ke tampungan tidak bercampur dengan air hujan pertama. Jadi untuk menjaga higienisnya air hujan yang sudah terfilterisasi di tahap pertama dan kedua. Paham? Maintenance di pipa 6 dim ini adalah ada di sini biasanya kita kasih keran. Jadi maintenance-nya setiap selesai hujan kita buka. Ketok enek ngono kuwi ora kabotan guru sama karyawan. Barudan buka kerannya sampai habis baru ditutup kemudian, sehingga hujan berikutnya, hujan pertama akan masuk di pipa ini lagi. Sampai di sini paham? Biasanya barudahan ki marah serapannya modal. Oke ya? Oke. Filterisasi pertama di talang, filterisasi kedua di talang, di pipa 6 dim, kemudian filterisasi ketiga di mana? Ditutup tandon ini. Kita biasanya tandon itu kan ada saringan tandonnya. Kalau yang nggak ada nanti biasanya kita bun. Nah, di dalamnya kita biasa pakai dakron. Kenapa dakron yang paling mudah didapat? Dakron itu kan di atas dus itu, Pak. Penonton sih preso dakron? Kalau belum tak tunjukin lah urung ya teman nih kalau ini. Nah, itu bisa kita pakai dakron. Biasanya kita lapisannya dipertebal asal bisa nutup, bisa presisi ngancing. Karena biar optimal, fungsinya salah satu apa? Biar debu halus tidak masuk di dalam tampungan akhir ini. Nah, di atas pipa ini kita gunakan juga stop kran. Kita mengikuti kalau yang kita pakai itu pipa 3 dim, maka stop krannya juga di pipa 3 dim. Kenapa kita menggunakan pipa 3 dim? 4 dim juga bisa, karena kita mengingat yang kita tampung mau seberapa sih, kebutuhannya seberapa. Masuk siswanya berapa Bapak? Masuk sewa nganggo pipa dim kapan kebak? Datok kita jenengan. Nah, ini kemudian fungsinya apa ketika kemarau seperti ini ditutup pipa ini agar hujan pertama yang saya bilang hujan pertama kedua lewatkan jangan dibuka dulu. Biar itu hak bumi lah gitu, hak makhluk lain. Oke? Nah, baru kemudian kalau udah ada hujan kita buka stop kran ini. Jadi ini fungsi otomatisnya di situ. Sampai di sini kira-kira nek hujan 1 jam udah nggak berani. Disinilah kita mulai bicara tentang manajemen kebutuhan air. Jadi kalau 1000 siswa per hari rata-rata taruhan mereka minum 1 liter air, berarti membutuhkan per hari 1000 liter. Tinggal nanti di paralel nih, kan tidak mungkin gurunya 1 liter. Ada yang ngegas rasa seru. Iki tenanan iki numpak kepalang komik. Kenjenan bahasa kode ya radong. Nah, nanti kemudian bisa di paralel. Nah, paralelnya ini mau pakai tampungan water turn atau mau bak, silakan disesuaikan kondisi di sana. Kalau memang masih ada lahan yang serupa di pinggir tembok-tembok itu kan bisa. Jadi bisa per kelas nanti malah buka keran siang minum, buka keran siang minum. Kok bisa buka keran siang minum? Nek Pak, tolong Pak bukakan uji lab. Nah, ini bayi data, makanya kalau data ini jangan modal ngeyel ini. Nah, ini bukan ini Pak. Nah ini yang jadi parameter itu 3 ya, biologi, fisika, kimia. Oke. Di biologi dulu Pak. Di Zoom. Nah, di Zoom. Ternyata air hujan dari tandung itu kalau kita cara nampungnya benar, itu koliform pun minim. Saya sekarang tanya, E. coli itu di tanah apa di udara? Berarti nek air hujan ada E. coli-nya enggak? Lah kok do wedi ngomong nek air hujan kotor kan? Sing do diwedeni kan biasanya bakteri kan? Iya. Nah,
ternyata ini uji lab terakhir itu kita mengambil dari Brebes karena ini uji 2021. Uji kiki yo larang ya. Di sini terakhir itu 2019 kalau nggak salah. Nah itu ternyata di aturan Permenkes ini batas ambang optimalnya maksimalnya bakteri coliform itu di 50 per ppm kalau nampungnya tepat rata-rata 3 sampai 5. Nah kalau begini layak minum nggak usah diproses lanjutan. Sangat layak, bukan layak lagi. Jadi kuncinya adalah untuk menjadikan air hujan ini langsung layak minum atau tidak adalah saat yang tepat menampungnya dan cara yang tepat. Klune tengrikuniku. Oke, lanjut. Ini fisika kimianya. Nah ini yang mau saya pelototi adalah di fisika di angka 6-nya yang padatan terlarut di dalamnya. Yang padatan yang terlarut di dalamnya ini kalau di aturan Permenkes itu ada 1000 itu ambang normal. Jadi kali Surabaya jenengan ambil asal rawat TDS sewu mangunjuk itu secara aturan Permenkes. Iki menurut aturan iki Pak, sing parameter. Nah, kalau air hujan yang di Brebes ini ternyata hanya 19, jauh toh? Nah, kenapa TDS ini perlu kita cermati? Karena besarnya ya padatan yang terlarut di dalam air ini menentukan klaster molekul air. Dan klaster molekul air yang gede ini tidak akan mudah masuk ke dalam aquaporisel. Oke ya. Jadi inilah nanti ketika kita bicara air sehat, air murni kaitannya adalah dengan kesehatan kita. Kita tahu tubuh kita 70% ini cairan terdiri dari air, apalagi darah kita Bapak Ibu. 90% darah kita itu air. Hemoglobin dan sebagainya hanya 10%. Bagaimana nanti anak-anak akan terpikir di dalam pikiran mereka adalah bicara untuk aku harus nampung air hujan. Saya kadang mimpi sederhana begini Pak. SD Muhammadiyah 4 ini siswanya hanya di sekitar satu desa atau dari kecamatan lain. Masya Allah, kota lain. Mimpi saya sederhana. Jadi bagaimana sambil menyelam minum air nih orang kelep. Saya tahu ngok ke penjelasan saya tahu saya beliau melu itu Bapak. Ini ketika nanti ada hujan, ini termasuk contoh baik yang nanti ini menjadikan big data yang luar biasa untuk disampaikan ke publik bahasanya. Bagaimana siswa-siswa nanti ketika ada hujan diberi tugas untuk menampung air hujan dengan disertai SOP yang jelas. Nah, Contohnya kepinteran ini guru-guru ini. Jadi koyo perso sak durunge minarah ngono. Jadi begini, nanti kalau masing-masing siswa ini punya tugas seperti itu, kemudian dicek dengan SOP yang jelas, dicek di sekolah dengan pengecekan yang sederhana, ini nanti jadi big data yang bisa dijadikan apa itu pembelajaran ke publik. Ini loh air hujan di sini dari data yang dibawa anak-anak ini. Sepakat boten itu. Tapi bicaranya itu syiar loh. Ini sederhana loh, ini anak-anak yang disuruh dibawa di sekolah. Ini nanti jadi big data untuk SDN Muhammadiyah 4 ini bicara tentang bagaimana kita menunjukkan ini loh data air hujan di Surabaya itu seperti ini. Tapi harus dibuat SOP yang jelas. Oke, karena harapan saya apa? Anak-anak nanti minum air hujan di sekolah mesti cerita kalau keluarganya. Bu, saya tadi disuruh minum air hujan di sekolah loh. Mesti cerita. Nah, langsung apa? Nah, nanti silakan buka. Nah, ini pentingnya penjenengan untuk merubah mindset anak-anak dengan pembiasaan, merubah mindset orang tua dengan memberikan informasi yang itu by data maupun bisa dijelaskan secara saintifik. Sepakat? Kalau kesepakatan ngomong pinter ya enggak loh.
SOP satu Mas. Makanya ki arep ngomong SOP. Buka menampungnya. Ini ki arep ngomong SOP. Yang nanti kemudian dibahasakan di SD Muhammadiyah ini dengan bahasa SD Muhammadiyah 4. Ojo dengan bahasa sini, orang nyandak anak. Oke, nah kita bisa kalau anak-anak nanti disarankan dengan menampung secara manual. Niki dikatakan karena ini pembuatan SOP jenengan. Kalau setelah kemarau ini, biarkan hujan pertama kedua sekalipun deras lewatkan. Karena tentu kalau kami kaya Pak Farid kandel. Ini kok kesannya jenengan golek backingan kok iki. Satu. Terus kemudian kalau hujan itu sudah mulai terus menerus, tetap dilewatkan 10-15 menit hujan pertama. Karena bisa jadi pagi hujan terus nggak ada hujan. Lah kalau pas nggak ada hujan itu koncone Pak Farid sing jenenge tikus mau lewat kan iso ninggalke polutan. Lho ku ya koncone awak dhewe nang koncone Pak Farid. Karena kita sesama makhluk kan harus hidup berdampingan. Iya toh Pak? Ini cocok ngono. Iki ketoke kiai sing ustaz sing dinut okan nang kene diblejeti tak. Oh ya oke. Niki kula istri break dulu. Makan. Siap. Niki lanjut ke mengke. Lanjut. SOP. Oke gitu ya. Jadi nanti setelah kalau sudah setiap sering hujan lewatkan 10 menit lewat 15 menit baru airnya ditampung. Pakai apa wadah apapun. Niki SOP yang harus dijalankan anak-anak nanti. Yang kedua, air ini kemudian disaring. Penyaringnya usahakan pakai kain yang cerah, misalnya putih atau apa sing cerah sehingga kita akan tahu seperti apa sih kotoran air hujan di masing-masing tempat gitu. Anak-anak di rumah boleh ber-HP enggak? Di rumah? Di rumah, saya tidak bilang di sekolah. Kalau boleh mereka suruh moto seberapa kotornya air mereka air hujan di berbagai. Ini untuk mematahkan bagaimana pendapat orang bicara tentang air hujan itu kotor, paham? Ini langkah-langkah sederhana loh kita untuk mematahkan itu harus baik data karena jangan sekolah. Oke. Dan kotor gentengnya. Mulai ikan seberapa anaknya paham berapa nenek jualan mungkin kalau anak ngerti memang serapannya bukan yo motor dan ini belum muncul toyo jalan nanti